Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan orang sekarang sedang banyak memperbincangkan tentang reshuffle kabinet ya. Ada 5 menteri yang di reshuffle dan ada satu tambahan menteri, yakni Menteri Urusan Haji dan Umroh. Nah, tentu saja kita mesti menganalisis siapa sih mereka-mereka ini. Kan banyak kemudian menghubung-hubungkan ini Ternak Mulyono yang digusur, ada juga orangnya Ibu Megawati katanya yang digusur, termasuk orangnya Pak Luhut dan sebagainya. Ini mari kita perbincangkan ini dengan manusia mereka, Said Didu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini kalau Abang sendiri bagaimana melihat reshuffle ini? Kan Anda termasuk orang yang sebenarnya mendorong-dorong reshuffle, tapi tentu tidak semua orang tidak cukup memuaskan lah karena hanya parsial ini ya, apa mini lah artinya ya reshuffle-nya itu. Jadi saya sepertinya Pak Presiden ini menunggu saya Diru pulang kampung baru berani melakukan reshuffle. Oh, ini Anda sedang di kampung ya? Saya lagi di kampung. Jadi di Pinrang habis olahraga. Tapi kita lihat begini, Bang Hersu. Kita lihat bahwa sepertinya Presiden Prabowo eh, meyakini suara rakyat bahwa memang membutuhkan kepercayaan rakyat apabila Presiden Prabowo menjauhkan diri dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pada saat Presiden Prabowo menyerahkan tanda kutip pengendalian keamanan kepada Sapri Samsudin, Pak Jenderal Purnawirawan Sapri Samsudin Menteri Pertahanan, sidang kabinet 31 Agustus. Nah, saat itu semua masyarakat rencana turun tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei rencana turun. Pak Presiden Prabowo menyerahkan ke Sapri Samsudin dan semua mereda. Seluruh Indonesia mereda. Tidak ada yang turun sama sekali besoknya. Nah, dengan padahal sebelumnya 27 Agustus Presiden Prabowo memanggil 2 orang geng SOP, yaitu Panglima TNI dan Kapolri ke Hambalang dan mengumumkan bahwa akan atas perintah Presiden Prabowo akan melakukan tindakan keras. Apa yang terjadi setelah itu adalah eskalasi pembakaran di seluruh Indonesia. Jadi 2 kejadian ini publik harus paham bahwa saat Presiden Prabowo menyerahkan pengendalian keamanan ke geng SOP, rakyat marah. Oke? Saat Presiden Prabowo menyerahkan pengendalian keamanan kepada Sapri Samsudin, itu mereda. Nah, atas dasar itu saya yakin kepercayaan Prabowo makin naik bahwa ternyata memang rakyat menghendaki bahwa beliau menjauh dari geng Solo, oligarki, dan Parcok. Itu kira-kira kesimpulan dia. Kita sekarang menganalisis orang per orang yang sedang diresapel, walaupun publik masih paham, masih belum terlalu puas karena sebenarnya tuntutan publik kan adalah Kapolri, itu yang belum. Tapi kita bahas satu persatu. Nah, Menko Polhukam Budi Gunawan kita tahu bahwa awalnya adalah Megawati, tapi sebenarnya di tengah-tengah itu dia kuasai betul Badan Intelijen Negara untuk digunakan oleh Jokowi untuk memenangkan dan mengamankan kekuasaannya. Itu kita harus ingat. Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan, Menko Polhukam, kita harus paham bahwa sepertinya masih mengendalikan sekarang sebagian besar intelijen. BIN, walaupun kepala BIN-nya sudah dipegang oleh mantan Wakil Menteri Pertahanan yang waktu Prabowo Menteri Pertahanan. Herindra ya. Ya masih kalah karena kita dengar bahwa sebagian besar polisi-polisi yang ada di BIN itu masih duduk di BIN, belum berani diganti. Artinya jalur terhadap BIN ke Budi Gunawan masih jalan. Hampir dapat dipastikan jalur dari Budi Gunawan ke Megawati juga jalan, tapi itu tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi hampir diyakinkan juga bahwa
informasi Budi Gunawan dari BIN pasti bocor juga ke Solo. Dan juga pasti bisa dipastikan bahwa karena Budi Gunawan adalah senior di polisi, maka pasti bocor juga ke Parcok. Nah, Budi Gunawan bermitra tanda kutip dengan Mendagri yang sama-sama junior sama senior itu menjadi sangat kuat ya untuk bisa mengganggu membuat dinamika politik menghadapi Prabowo itu tentang Budi Gunawan. Dan saya punya keyakinan bahwa itulah kenapa Pak Prabowo ingin aman sama sekali, tidak lagi strategi dia bocor kemana-mana lewat Budi Gunawan, maka Budi Gunawan diganti. Nah, saking pentingnya Budi Gunawan diganti, belum ada penggantinya. Ya kan, saking pentingnya bahwa jadi artinya. Ya nanti dulu Pak, saya tanya dulu, saya salah dulu. Kan Pak Prabowo, proses masuknya Pak Prabowo menjadi Menhan ke kabinetnya Pak Jokowi, itu kan juga operasinya Pak Budi Gunawan. Jadi beliau setidaknya punya jasa besar memasukkan Pak Prabowo ke pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Nah, itu berarti dia tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja. Jadi kalau dia bisa melakukan terhadap Prabowo, berarti dia bisa juga melakukan ke yang lain. Artinya ilmunya terlalu tinggi gitu untuk mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah, kita tahu sekarang diganti, tidak diganti kan. Nah, saya dengar bahwa dipakai ad interim menjadikan Jenderal Safri Samsudin sebagai ad interim Menko Polkam. Nah, saya pikir itu sangat strategis karena di tengah dinamika politik yang masih sangat tinggi sampai Presiden Prabowo betul-betul bisa terlepas dari geng SOP, maka menurut saya sangat penting Pak Prabowo menempatkan dulu Pak Safri Samsudin sebagai ad interim Menko Polkam. Menko Polkam. Nah, sambil tetap mengendalikan Menhan ya, dengan Menko Polkam dia bisa mengakses ke polisi dan yang lain-lain gitu ya. Betul, karena tidak ada operasional itu bisa lah. Nah, kenapa itu penting? Karena dua sekaligus yang dipegang Safri Samsudin. Satu adalah kalau dia Menteri Pertahanan, maka dia masih menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang ditugaskan menertibkan tambang, menertibkan kelapa sawit, menertibkan sumber daya alam, dan sebagai ad interim Menko Polkam dia masih mengendalikan polisi dan TNI dan keamanan nasional. Jadi saya pikir itu strategi yang paling pas sekarang oleh Pak Prabowo sampai kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kembali normal. Ini saya menganggap masih transisi. Kita masuk ke Sri Mulyani. Penghentian Sri Mulyani itu menurut saya mengakhiri arogansi kebenaran yang terhadap Sri Mulyani. Yang kita harus tahu Sri Mulyani ini adalah menteri hanya dia Menteri Keuangan sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Dialah merekayasa semua sistem keuangan negara yang terjadi sehingga terjadi kesalahan yang sangat menyimpang sekarang dengan utang yang sangat tinggi, pajak yang sangat tinggi, dan lain-lain. Nah, ini breakthrough untuk memperbaiki itu. Yang kedua, ini juga menghilangkan anekdot. Seakan-akan Sri Mulyani ini adalah kepercayaan dunia internasional. Tidak juga. Jangan terlalu mengagung-agungkan dia. Kita tahu utang kita, utang luar negeri kita, IMF dan lain-lain itu tidak banyak, tidak sampai 20%. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya, bukan anekdot dong, itu mitos maksudnya, Abang ya. Nah, mitos. Ya, mitos akan dia hebat bahwa dia penyebab kerusakan ya. Apa penjelasannya kok Anda menyatakan Sri Mulyani menjadi penyebab kerusakan itu? Nah, itu saya pikir saatnya. Kita juga harus buka semua bagaimana permainan di Dijen Pajak, di bea cukai, dan lain-lain itu harus akan dibuka semua. Nah, karena selama ada di dia, maka semua keburukan yang terjadi Kementerian Keuangan tertutupi. Ini selamanya ya, saya ulangi ya. Sejak 2003 Undang-Undang Keuangan Negara hanya satu Menteri Keuangan yang merancang dan melaksanakan, itu adalah Sri Mulyani. Dan seakan-akan benar semua. Nah, Nah, jadi
kita masuk ke Purbaya penggantinya. Nah, ini Nah, menarik ini karena banyak ya, orang yang mempertanyakan dia ini siapa orang ini tiba-tiba di situ dan kemudian banyak dicurigai orangnya Pak Luhut ini. oke. Pak Purbaya saya kenal. Hmm. Saya kebetulan yang ikut mengangkat dia menjadi dirut dana reksa pada saat saya sekretaris Kementerian BUMN. Oke. Mhm. Saya kenal profesionalisme yang bersangkutan. Mhm. Tapi saya tidak tahu apakah setelah berpisah dia berubah apa tidak berubah. Oke, berubah. Nah, tapi saya mengikuti track recordnya dia bahwa dia masih tetap profesional walaupun dia memang dipakai terus oleh Luhut. Sampai muncul di mana Luhut ada, di situ Purbaya ada, kan begitu kan? Nah, saya berharap Pak Purbaya masih tetaplah menjadi orang yang apa namanya, yang konsisten dengan profesionalismenya. Tapi saya sebagai teman kemarin mendengarkan pernyataan dia agak ini juga, dia agak jumawa gitu loh. Yang agak mana, sombong. Yang mana nih? Yang menyatakan, lihatlah nanti saya udah paham semua kok. Itu bukan seorang profesional, nggak begitu. Nah, dia kan sudah menyatakan juga, ingatlah nanti 3 bulan lagi Indonesia akan cerah. Nah, ini saya mengingatkan teman saya, Pak Purbaya, jangan jumawa. Jangan jumawa, tapi saya menaruh harapan kepada Anda untuk meluruskan semua apa namanya pengelolaan keuangan negara. Yang harus saya titip ke Pak Purbaya, hentikan negosiasi keuangan negara lewat bawah meja dengan DPR yang sering dilakukan Sri Mulyani. Itu Sri Mulyani melakukan itu. Apa maksudnya? Nanti maksudnya apa ini? Yang itu pembahasan anggaran itu saya paham. Nanti kita bahas khusus. Ya. Saya paham. Itu hentikan semua itu. Itulah kenapa ada kenaikan tunjangan jabatan, kenapa ada kenaikan biaya kunker, macam-macam itu adalah perbaikan di bawah meja. Dana alokasi khusus dan lain-lain itu Purbaya harus menghentikan itu. Karena itu sumber persoalan apa namanya pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, bahwa Pak Purbaya harus mendengarkan juga Bappenas. Jangan mematikan Bappenas sebagai pemikir seperti halnya Sri Mulyani. Sri Mulyani betul-betul merasa paling berkuasa di negeri ini tentang keuangan negara. Tidak ada orang yang dianggap sama sekali, termasuk siapapun. Nah, Pak Purbaya, saya agak was-was, jangan jumawa, jangan sombong, ajak yang lain berdiskusi, karena pasti pada saat kita sudah di atas itu pasti akan apa namanya informasi yang kita dapat itu banyak penjilat-penjilat. Pak, itu Pak Purbaya. Sekarang kita masuk ke Menteri Budi Ari, Menteri Koperasi. Ya, saya pikir sudah saatnya lah. Nah, ini hanya menunjukkan Pak Prabowo ingin menunjukkan, Budi Ari, walaupun kau tangan kanannya dan mungkin dompetnya Joko Widodo, apa boleh buat, aku harus hentikan Anda karena Anda banyak sekali isu negatif tentang Anda. Dan itu juga simbol Pak Prabowo menunjukkan kepada para buzzer, komandan buzzermu sudah ku matikan, ku ketok kepalanya. Jadi itu simbol Pak Prabowo menyatakan, Pak Jokowi orang kepercayaan Anda yang sangat loyal kepada Anda, itu saya apa boleh buat, saya harus buang karena memang tidak cocok dengan karakter yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depan. Jadi saya pikir orang-orang geng Solo oligarki harus sudah mulai berpikir keras karena komandan-komandan mereka sudah dicopot oleh Pak Prabowo. Artinya mereka tidak lagi, Jokowi juga harus berpikir keras, jangan lagi mengganggu Prabowo karena Budi Ari orang yang paling loyal kepada Joko Widodo. Bahkan Budi Ari sudah menyatakan bersedia pindah ke Gerindra, tapi dicopot juga. Artinya Pak Prabowo melihat sepertinya Pak Prabowo sudah menyatakan, aku tidak butuh kutu loncat. Tidak butuh kutu loncat seperti Anda. Nah, jadi saya harap orang-orang PSI juga siap-siap karena
apa namanya Pak Prabowo nggak suka lagi kutu loncat, Budi Ari kutu loncat, dan siapa tahu dengan dipecahnya Budi Ari kasus judi online bisa dibuka. Ingat? Nah, itu orang yang pengen yang tunggu-tunggu itu. Nah, ini kita harus ingat bahwa Parcok, Budi Ari dan judi online itu satu juga. Artinya ini kan mohon maaf, Menko Polhukam itu bisa kita menyatakan bahwa itu ada kaitannya dengan Parcok. Nah, jadi kira-kira itu dia mau masuk ke sana. Mau masuk ke sana. Ini ngeri-ngeri sedap ini pernyataan Anda ini. Ngeri-ngeri sedap. Nah, ngeri-ngeri sedap. Nah, sekarang kita masuk ke Menpora. Kalau Menpora kan udah jelas salahnya. Jelas salahnya. Dan kita ingat kasus BTS yang mengembalikan uang 17,5 miliar rupiah. 27 ya. Jaksa Agung menyatakan nggak tahu siapa yang ngasih, kan ke orang publik paham betul dari bahwa ini terkait dengan Menpora. Ya kan? Terkait dengan Menpora. Dan Menpora ini saya paham betul, Menpora ini selain dirinya itu kasus Antam itu bapaknya Menpora yang apa namanya yang terkait tapi belum terbuka. Ya kemarin kan mantunya yang terkait dengan haji kan. Mertuanya dong, bukan mertuanya ya kan. Ya, ya. Mertuanya ya kan, jadi maksud saya ini kelihatannya ngeri ayat Pak Prabowo sudah mau menyentuh-nyentuh yang kotor-kotor dalam kabinet, sudah mau dibersihkan. Ya. Karena kalau dipikir Menpora itu tidak strategis, dia dari Partai Golkar, tapi kan karena ada kasus maka dihentikan. Jadi sepertinya Pak Prabowo selain ini sinyal kepada bangsa Indonesia bahwa mulai membersihkan Parcok, mulai membersihkan kabinetnya dari yang kotor-kotor, dan mulai membersihkan dari Solo, orang-orang Solo dengan simbol pemecatan tersebut. Nah, ya, ini kan Menpora ini kan teman dekatnya anak-anaknya Pak Jokowi ya. Ya, teman dekatnya Pak Jokowi dan teman dekatnya Airlangga Hartarto. Golkar. Ya. Oke. Ya, ini tim inti Golkar. Artinya Golkar juga harus siap. Jadi tidak ada sama sekali Pak Prabowo menunjukkan bahwa kriterianya mulai jelas. Satu, bahwa kriterianya mulai jelas, kabinet yang kotor harus dibersihkan. Yang kedua, orang-orang yang masih main dua kaki, Solo oligarki Parcok harus dikeluarkan dari kabinet. Itu saya pikir kriteria. Tentunya yang belum disentuh Prabowo sekarang adalah kabinet yang untuk penegakan hukum. Karena Kapolri belum diganti. Itu yang orang masih tanda tanya karena Kapolri belum diganti. Nah, Jaksa Agung mulai jalan tapi itu kira-kira ditunggu. Nah, saya menduga satu lagi Bang, sebentar Bang, satu lagi Abdul Qadir Karding kan belum dibahas, satu menteri lagi. Karding ini orang Sulsel, jadi kenal dia. Saya kenal. Dia orang Sulsel lahir di Jawa. Itu orang Bugis lahir di Jawa, tapi orang ini memang warnanya dari dulu tidak jelas. Warnanya tidak jelas dari dulu. Nah, karena saya kenal dia dan saya melihat warnanya tidak terlalu pernah jelas Pak Karding ini. Nah, memang dia dekat dengan NU, tapi apakah dia PKB saya nggak tahu. Bukan. Saya nggak tahu. Dia bukan PKB. Bukan PKB. Dia sendiri mengaku bahwa dia bukan PKB. Ya. Silakan. Kalau bukan PKB, peluang masuknya adalah lewat geng Solo dong. Iya. Ya, peluang masuknya. Nah, tapi saya melihat kesalahannya tidak besar. Kan dia kan awalnya kan hanya menyatakan bahwa silakan mencari pekerjaan luar negeri, itu kan kesalahan yang dilakukan. Nah, yang mendapat protes sangat keras terhadap. Nah, mungkin juga kalau saya melihat ini karena kinerjanya yang tidak ini kan, dan menunjukkan juga bahwa kaitan-kaitan dengan yang masuk wilayah abu-abu ini akan dibersihkan. Tapi menteri-menteri dari PSI itu yang belum disentuh Prabowo. Menteri dan pejabat dari PSI. Tapi saya pikir mungkin nanti kalau
Pak Syafri Samsudin sedang Menko Polhukam, artinya beliau bisa menggali informasi semua dari berbagai pihak untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan perombakan berikutnya. Nah, itu kita lihat. Nah, sekarang kan begini. Sekarang dulu kan timbul isu juga bahwa Presiden Prabowo diisolasi sejak gejolak sosial demo kemarin, sehingga salah mengambil keputusan. Nah, sepertinya yang diduga isolasi yang publik nyatakan itu kan adalah sekap sama biasanya orang menyatakan wakil ketua DPR yang mengisolasi beliau di informasi, ya kan? Nah, kelihatannya setelah beliau mendapatkan informasi yang sebenarnya, akhirnya firm dalam mengambil keputusan. Artinya, saya melihat bahwa Pak Presiden sekarang sudah menyadari bahwa model Aspri Soeharto, dulu kan Pak Hatut punya Aspri, ada Ali Mustopo. Nah, yang dikritik publik kan, karena kabinet tidak berfungsi karena Aspri itu kan, asisten pribadi. Nah, dan itu dibubarkan oleh Presiden Soeharto tahun 74 dan menormalkan seluruh lembaga negara. Akhirnya menjadi sangat transparan. Nah, saya pikir ya setelah Malari ya, setelah peristiwa Malari ya itu ya. Nah, setelah peristiwa Malari. Nah, itu yang ini jenderal-jenderal loh Aspri-nya Pak Harto saat itu. Nah, sekarang kita tahu Aspri tidak menyatakan Aspri, tapi publik paham bahwa Pak Prabowo ini dikelilingi oleh Aspri. Kita tidak pernah Pak Prabowo itu pidato ada ajudan di belakangnya. Kita tidak pernah tahu ajudannya Pak Prabowo. Kita tidak pernah tahu. Nah, sekarang saya berharap dengan normalnya kembali kehidupan berbangsa, maka Pak Prabowo menggunakan seluruh lembaga negara secara normal, bukan lagi lembaga Aspri tanda kutip. Ya. Nah, itu kira-kira Bang Hersu. Ya, artinya sebenarnya Anda melihat walaupun ini terbatas, ya saya menyebutnya reshuffle parsial, tapi ini langkah penting gitu. Saya melihat begini, dia mencoba mengetes lagi. Nah, kalau kepercayaan publik ini bagus, maka dia akan membersihkan lagi. Jadi saya pikir ini betul-betul sangat tergantung. Kabinet ini kan berarti kalau kita lihat bahwa pilarnya sekarang Pak Prabowo itu kan adalah Syafri Samsudin, kemudian Menteri Keuangan Purbaya, ya kan? Kemudian Danantara. Ini kan Danantara ini untuk investasi yang lain. Ini kan 3 pilar beliau. Nah, yang program-program yang sangat rawan, menurut saya Pak Prabowo harus tidak usah takut untuk melakukan evaluasi. Ya, seperti makanan bergizi gratis, evaluasi saja. Jadi program-program yang menyedot anggaran besar, tapi keberhasilannya sulit dipastikan dan dampaknya terhadap rakyat itu tidak terlalu penting, itu dipospon saja karena kesulitan APBN, kesulitan fiskal kita. Nah, itu saya pikir Pak Prabowo sudah harus mendengarkan kepada kabinetnya apa-apa yang harus dilakukan. Dan saya pikir mudah-mudahan Pak Prabowo melakukan perbaikan kabinet dan menormalkan dan merampingkan kabinet sebelum 20 Oktober 2025. Pas 1 tahun Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden. Itu saya pikir, Bang. Oke, terima kasih Bang Said Didu. Sampai kita ketemu lagi, kita tunggu analisis-analisis berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.